Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 61 Kementerian Ketenagakerjaan akan memaparkan dan berdiskusi mengenai analisis kasus korupsi Bansos COVID-19. Saya Nur Ersandi dan anggota Hamrullah SPD, Reza Khairul Umam SST, Sadang Saputra SPD, dan Zafran Anas SPD. Ya, ini merupakan sumber dari CNBC Indonesia. Saya akan menjelaskan kronologi dan fakta mengenai kasus korupsi dana bansos COVID-19. Ini didasarkan dari konferensi pers yang dilakukan oleh KPK Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 dini hari. Diketahui di RLHKPN bahwa Kemensos Juliari pertanggal 30 April 2020 memiliki kekayaan 471,18 miliar dengan utang 17,58 miliar. Kasus diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos berupa paket sembako. Total anggaran program yaitu 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Pada tahap pertama, Mensos menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dengan penunjukan langsung terhadap rekanan. Nah, dari sinilah KPK mulai mencurigai terkait pengadaan bansos tersebut. Kasus korupsi ini dengan kesepakatan yaitu fee tiap paket bansos disepakati sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai sembako Rp300.000 per paket bansos. Keduanya melakukan kontrak dengan supplier yang salah satunya adalah PT RPI yang dimiliki oleh Matius PPK dari Kemensos. KPK menyebut Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Ada paket bansos COVID-19 periode pertama diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Pada periode pertama, Pak Juliari itu menerima kurang lebih sebesar 12 miliar. Dari 12 miliar itu yang diserahkan secara langsung oleh MJS atau Matius Joko Santoso itu sebesar 8 miliar melalui AW atau Adi Wahyono. Sekitar 8,8 miliar uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Baik, untuk selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Baik, dari paparan masalah korupsi di atas dapat disimpulkan identifikasi pokok masalahnya ya. Jadi secara sederhana bantuan sosial adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, kelompok, keluarga ataupun masyarakat guna risiko sosial. Nah, dalam kasus bansos COVID-19 ini, Kementerian Sosial berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu menetapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan adalah sebesar 40% dari penduduk Indonesia dengan kategori miskin. Bukan hanya dari data tersebut saja, penetapan penerimaan bantuan juga dilakukan berdasarkan hasil usulan dari Pemda-Pemda di seluruh Indonesia. Lalu bansos ini disalurkan baik dalam bentuk uang tunai maupun melalui transfer bank. Adapun penyaluran bansos berbentuk barang-barang pokok didahului dengan pengadaan barang-barang pokok tersebut melalui vendor-vendor yang kemudian diberikan langsung kepada penerima. Nah, pengadaan barang-barang pokok inilah yang kemudian bermasalah, padahal nilainya triliunan rupiah. Bisa dilanjutkan? Baik,
Adapun identifikasi penyebab masalah korupsi bansos yang dilakukan Mensos, yang pertama, akurat data acuan penetapan penerimaan bantuan sosial. Kementerian Sosial sendiri mengakui bahwa data terpadu kesejahteraan sosial terakhir diperbaharui secara masif pada tahun 2015. Sementara KPK menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Penyebab kedua, bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerima bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, bansos rentan korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly menjelaskan uang itu diduga berasal dari kesepakatan fee penunjukan rekanan pengadaan bansos. Firly mengatakan ada 3 vendor yang ditunjuk oleh Kemensos. Salah satu milik anak buah Menteri Sosial Juliari Batubara. Demikian penyebab masalah tersebut. Untuk keterkaitan nilai-nilai aneka dilanjutkan oleh Saudara Sapran Anas. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan nilai-nilai aneka. Untuk nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Adanya kasus korupsi, terutama dana bansos, jelas tidak berlandaskan nilai-nilai. Di sini ditunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab saat mengelola dan menjalankan program bantuan sosial yang seharusnya dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Keseluruhan nilai-nilai akuntabilitas tidak tercermin pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh Mensos, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus seperti ini dapat dilihat bahwa keseluruhan pelaku tidak memiliki integritas kepada pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu nasionalisme. Sudah semestinya sebagai warga negara sekaligus bagian dari pemerintah untuk mencintai tanah air dengan menjalankan tugas dan amanah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara. Namun pada kenyataannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak tercermin dalam tindakan kasus bansos ini. Tidak Untuk yang ketiga, etika publik. Tindakan korupsi tersebut jelas dan nyata telah melanggar kode etik sebagai pelayan masyarakat. Hal-hal yang terkandung di dalam kode etik telah dilanggar dan tidak menerapkan nilai-nilai dasar etika publik dalam menjalankan amanah. Pelaku tidak menjalankan tugas secara profesional, adanya keberpihakan, tidak setia pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, melakukan kesalahan, dan tidak menjunjung etika luhur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dadang Saputra. Mute Mas Sadang.
Ya, mohon maaf teman-teman, apakah mendengar suara Mas Adang? Mohon maaf, Mas. Enggak, Mas, enggak. Suara Mas Adang memang terdengar. Baik, Apa mungkin silakan ada Mas Adang. gangguan sinyal, Mas Adang? Coba tes speaker dulu, tes suara. Yes. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah Mas Adang, hanya saja agak kecil ya. Iya, Mas, agak kecil, Mas. Sudah bisa kedengaran? Kecil sekali suaranya, Mas. Ya, headset lagi. Headset. Ih, kenapa lagi? Cuma ribet kali Bapak ini. Ini sudah terdengar Jelas. jelas, Mas. Sepertinya kayak aku tadi, nggak usah pakai headset. Paling nggak. Jelas, Mas. Bentar. Sabar ya. Ini bagus nih. Orang belum terbiasa agak susah menyesuaikan. Ini sudah kedengaran? Iya, Mas, jelas sekali. Oh sudah jelas. Oh, maaf ya atas salam. Halo, ini masih kedengaran kan? Oke, masih oke? Oke, tadi agak terputus sih, Mas. Coba lagi ngomong. Lanjut, Mas. Oke, masih kedengaran ya? Baiklah, saya akan melanjutkan pada persoalan, yaitu tentang komitmen mutu. Hal yang paling menyorot jika dikaitkan pada nilai komitmen mutu adalah tindakan tersebut justru membuat kerugian yang sangat besar, baik kerugian materi yakni uang negara, dan non-materi yakni kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya kasus korupsi tersebut jelas menghancurkan konsep efektivitas dan efisiensi yang seharusnya akan meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintah. Bukannya meningkatkan mutu pelayanan, tapi tindakan tersebut justru menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang paling terakhir yaitu keterkaitan nilai-nilai aneka, yaitu anti korupsi. Sangat jelas bahwa tindakan tersebut sangat berbelakang dengan nilai anti korupsi. Dampak dari korupsi tersebut memberikan kerugian negara yang sangat besar karena program bansos COVID bernilai triliunan rupiah. Hal ini sangat bertentangan terhadap nilai-nilai anti korupsi yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tidak ada satupun nilai yang terkandung dalam tindakan korupsi tersebut. Keseluruhan nilai telah dilanggar. Solusi keterkaitan nilai aneka ada di antaranya 1. Penyempurnaan dan pembaharuan atas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang digunakan oleh penyelenggara dari Kementerian Sosial akan sangat berdampak dan mencegah adanya penerimaan fiktif. Hal ini juga berkenaan dengan nilai akuntabilitas, yakni perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu pembangunan dan penyebarluasan terhadap pengetahuan dan informasi terkait dengan pelanggaran publik atau budget literasi, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Hal ini berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai aneka. Menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Berikutnya yaitu mulai diterapkannya mindset dan gaya hidup sederhana bagi seluruh publik agar menghindari kejadian tersebut terulang, yang mana hal ini termasuk dalam unsur nilai-nilai aneka. Sekian dan terima kasih pemaparan kami tentang
persoalan korupsi di dana bantuan COVID.